warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mandiri mata kuliah Bahasa Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Nada Fauzia Rahma dengan NIM 63250980 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI. Saya hadir untuk membahas artikel mengenai anti korupsi yang berjudul Dari Sekolah Kita Belajar Jadi Anti Korupsi. Pernah gak sih kalian kepikiran, kenapa sih koruptor di Indonesia itu pintar-pintar? What? Rata-rata mereka lulusan S2, S3, bahkan ada yang lulusan luar negeri. What? Belakangan ini, kita sering disuguhkan oleh berita tentang tindak pidana korupsi dan perilaku koruptif di mana-mana. Terjadi di hampir semua daerah di tanah air dengan berbagai macam jenis, bentuk, dan kompleksitas. Ada 3 kebiasaan sekolah yang sebenarnya ngelatih kita jadi korupsi, tapi kita anggap sepele. Yang pertama, mencontek. Yang kedua, titip absen. Dan yang ketiga, uang kas nggak transparan. Oh no! Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini, karena hal itu menjadi fondasi utama dalam mencegah korupsi di masa depan. Di sekolah menjadi wadah yang tepat untuk memperbaiki bangsa dengan membangun budaya baru yang berintegritas. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memilih 4 sekolah dan madrasah sebagai contoh keberhasilan dalam penerapan pendidikan anti korupsi yang disingkat dengan PAK. Program ini dijalankan sejak tahun 2019 untuk membangun budaya anti korupsi sejak dini. Keempat sekolah dan madrasah ini terpilih menjadi perwakilan terbaik dari masing-masing jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini atau PAUD sampai sekolah menengah atas. Kalian penasaran gak sih, apa sih penerapan anti korupsi yang dilakukan di keempat sekolah dan madrasah tersebut? Yang pertama, membangun kantin kejujuran. Yang kedua, memasukkan integrasi nilai anti korupsi ke dalam kurikulum. Yang ketiga, pengelolaan dana BOS yang transparan. Dan yang keempat, kampanye anti mencontek. Nice. Dengan ini, KPK berharap agar sekolah-sekolah dan madrasah di seluruh Indonesia terdorong untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam pembelajaran. Disinilah peran guru dibutuhkan untuk dapat menjadi teladan dan mengintegrasikan 9 nilai-nilai anti korupsi, yaitu jujur, disiplin, sederhana, mandiri, kerja keras, adil, berani, peduli, dan tanggung jawab. Menurut Eko Handoyono pada tahun 2014, hal ini diharapkan agar semangat anti korupsi dapat mengalir di dalam generasi dan dapat dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari. Serta peserta didik juga dapat menyadari bahwa tindak pidana korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum, tapi tanggung jawab setiap anak bangsa. Maka dari itu, kita awali dengan melakukan pendidikan anti korupsi yang dijalankan oleh satuan pendidikan. Karena sekolah yang berintegritas dapat membangun budaya baru yang berintegritas pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.